solih-solihah. Bagaimana kabarnya teman-teman Dua Cordoba di rumah pagi ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajarnya. Oh ya teman-teman, sudah sarapan dan mandi kah? Alhamdulillah kalau sudah. Sudah murojaah dan sholat duha? Alhamdulillah. Nanti yang belum murojaah dan sholat duha, setelah pembelajaran boleh sholat duha dan murojaah lagi ya. Oh ya teman-teman, hari ini kita belajar tematik bersama Bu Indah. Hari ini kita akan belajar di tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Subtemanya adalah bermain di tempat wisata dengan muatan PPKN. Sebelumnya kita mengucap basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari adalah aturan di tempat wisata dan di rumah. Apa saja aturan di tempat wisata dan di rumah? Kita lihat yuk sama-sama. Hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan disebut aturan. Jadi, aturan adalah hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Di tempat umum terdapat aturan, teman-teman. Aturan dibuat agar semua pengunjung tempat wisata merasa nyaman. Teman-teman pastinya pernah berwisata kan? Berikut ini contoh aturan di tempat umum. Yang pertama, menjaga kebersihan. Ketika teman-teman berwisata atau ke tempat rekreasi, teman-teman harus dan wajib menjaga kebersihan. Dan yang kedua, mengantri saat membeli karcis. Pastinya teman-teman ketika ingin bermain permainan di tempat wisata harus mengantri dulu, yaitu dengan membeli karcis. Selanjutnya, contoh aturan yang ada di tempat umum sama juga dengan contoh aturan di rumah. Ini dia, membuang sampah pada tempatnya. Jadi teman-teman walaupun di rumah pun tetap harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga barang-barang agar tidak mudah rusak. Menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Apa saja ya teman-teman? Yang pertama, kita akan pelajari contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ketika teman-teman berwisata, pastinya teman-teman suka membawa makanan ataupun minuman. Nah, bekas makanan atau minumannya harus dibuang ke tempat sampah ya, teman-teman. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan tempat wisata. Selain kita harus membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan tempat wisata yang kita kunjungi, dimanapun berada, maupun di tempat permainan. Berikut ini contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata, teman-teman. Salah satunya, kalau teman-teman pergi ke tempat taman bunga, mungkin tidak ada tulisan dilarang menginjak rumput dan memetik tanaman. Nah, jadi teman-teman dilarang menginjak rumput dan memetik tanaman atau bunga-bunga yang ada di sekitar jika teman-teman berwisata ke taman bunga. Dan yang kedua, membuang sampah di sembarang tempat. Ketika teman-teman berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tidak diperkenankan untuk membuang sampah. Contoh lainnya, contoh hal yang harus dilakukan di rumah, yaitu menjaga kebersihan kamar. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah apa saja ya? Yang pertama, meletakkan sepatu tidak di rak sepatu, yaitu tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan. Walaupun di lingkungan rumah tetap membuang sampah sembarangan, itu tidak perlu dicontoh ya teman-teman. Tetap kita harus menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah. Manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah.
Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Akibatnya bagaimana kalau tidak mematuhi? Yaitu keselamatan dan kenyamanan pengunjung menjadi tidak tidak aman dan merasa terganggu. Tidak hanya di tempat wisata teman-teman, aturan di rumah pun dibuat agar suasana menjadi nyaman. Namun jika tidak mematuhi aturan di rumah, maka suasana di rumah menjadi tidak nyaman dan aman. Baik teman-teman, hari ini kita sudah cukup belajar tentang aturan yang ada di tempat wisata. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan aturan-aturan di mana saja dengan baik ya. Kita cukupkan materi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, tetap semangat ya sayang.